Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat, kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa untuk menambah ilmu kembali. Tak terlupakan salawat beriring salam, mudah-mudahan Allah akan mencurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi yaitu santri masa depan, atau bisa disebut dengan santri modern. Pada kesempatan malam hari ini yang akan mengisi materi santri masa depan atau mungkin bisa disebut santri modern adalah Al-Ustadz Yudhistira MBD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, hidayah beserta inayah yang selalu tercurah kepada kita tentunya. Kemudian sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga para sahabatnya. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita berada di zaman di mana kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tidak seperti biasanya. Kalau tahun kemarin masih ingat, di dalam ingatan kita bersama-sama duduk di aula pondok, kita melaksanakan kegiatan khutbatul arsy bersama-sama dengan langsung. Tetapi saat ini bimasyiatillah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, kita tidak bisa melakukan itu semuanya. Bahkan kegiatan pembelajaran di sekolah pun terkendala. Artinya dalam keadaan semacam ini kita dituntut untuk bisa beradaptasi. Tidak boleh kita menyerah begitu saja dengan keadaan. Tidak boleh kita dengan keadaan semacam ini tiba-tiba kita berhenti melakukan kebaikan. Apakah kita hanya akan tinggal diam saja di dalam rumah? Tentu tidak. Dengan keterbatasan semacam ini, di dalam rumah atau di luar rumah, kita harus banyak melakukan banyak hal. Atau bahkan dalam keadaan semacam ini, kita di dalam rumah pun masih bisa melakukan banyak hal. Kita bisa lebih dekat dengan orang tua tentunya. Kita bisa bercerita banyak dengan orang tua tentunya. Yang mana di hari-hari biasanya mungkin intensitas ketemu hanya beberapa waktu saja. Apalagi anak-anak sekalian di pondok, ketemu hanya beberapa menit, ketemu hanya beberapa jam, ketemu hanya beberapa hari. Tapi dengan keadaan semacam ini, meskipun ini adalah keterbatasan untuk kita, tapi itu perlu kita syukuri. Terlebih sebagai generasi muda Islam, kita harus mempunyai sesuatu yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Artinya sebagai santri, kita harus menjadi solusi di dalam keadaan semacam ini. Kita harus mempunyai solusi-solusi yang ada di dalam setiap keadaan, di dalam setiap peristiwa, di dalam keadaan apapun. Kita harus berusaha menjadi solusi. Kita harus berusaha mencari solusi. Paling tidak, kalau kita belum bisa menjadi solusi, jangan sampai kita menjadi masalah. Sangat merugikan tentunya kalau kita sebagai generasi pemuda Islam, generasi penerus dari orang tua kita, dari guru-guru kita, kemudian kita hanya menjadi masalah. Seharusnya keadaan kita menjadi berkah.
Coba cek, dilihat. Kita tanyakan kepada kedua orang tua, kita tanyakan kepada teman-teman, apakah keadaan kita, keberadaan kita ini masih menjadi masalah? Apakah keberadaan kita sudah bermanfaat? Atau syukur-syukur keberadaan kita menjadi berkah dan anugerah? Mungkin bisa saja hari ini kita belum bisa melakukan banyak hal, tetapi paling tidak jangan sampai kita menjadi masalah. Keberadaan kita harus menjadi solusi. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentu dengan kita banyak berpikir positif, membaca banyak. Membaca bukan hanya dalam arti kita membaca tulisan, itu pun artinya membaca, tapi harus jauh lebih dari itu, membaca keadaan. Ketika ada masalah di rumah yang sangat sepele, coba kita lihat, ketika rumah kotor itu adalah masalah. Bagaimana cara kita untuk menjadi solusi? Kita bersihkan. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita menjadi solusi, bukan sebagai masalah. Kita akan menjadi masalah apabila ketika rumah sudah bersih, tiba-tiba dengan adanya kita di situ malah menjadi kotor. Itu adalah kita menjadi masalah. Justru dengan adanya kita di situ harus menjadi solusi. Kalau ada yang kotor, kita bersihkan. Dari hal-hal yang ringan dulu seperti itu. Kalau seandainya hal-hal yang ringan saja seperti ini kita tidak bisa menghandlenya, hal-hal yang ringan semacam ini kita tidak bisa membereskannya, bagaimana kalau seandainya kita diberi tanggung jawab yang lebih besar? Bagaimana kita akan bisa memberi di dalam masalah yang lebih rumit? Hanya ketika masalah yang sepele saja kita tidak bisa. Sehingga haruslah kita memulai untuk memastikan bahwa diri kita itu bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang-orang terdekat dengan kita, bermanfaat untuk masyarakat kita, bermanfaat untuk orang-orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak dikenal. Dan itu adalah karakter yang seharusnya ada pada diri kita. Dan karakter itu tidak akan pernah muncul kalau seandainya kita tidak membiasakan hal-hal yang baik sejak kecil, sejak dini, sesegera mungkin. Jadi anak-anak sekalian, seperti yang sering diajarkan tentu oleh guru-guru kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Ketika kita banyak bermanfaat, disitulah kita akan menjadi orang yang bermartabat. Tidak akan mungkin kita mendapatkan sesuatu yang mulia, bukan mungkin kita menjadi pribadi yang mulia seandainya kita tidak banyak melakukan kemuliaan-kemuliaan. Kita tidak mungkin akan menjadi pribadi yang baik kalau seandainya kita tidak melakukan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, di kesempatan semacam ini dalam keterbatasan seperti ini kita harus bisa memanfaatkan momen. Coba, kalau seandainya hari ini kita sudah bisa memulai hal-hal yang baik, anggaplah kita hari ini masih seperti kepompong. Waktu berjalan, kita belajar 1, 2, 3 hal, belajar tentang kehidupan, memahami tentang kenyataan, belajar untuk menyelesaikan masalah yang sedikit-sedikit. Suatu hari nanti ketika wabah ini selesai, kita bertemu dengan orang-orang yang dulu bertemu dengan kita bertemu dengan teman-teman yang lain, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan di masa yang akan datang, kalau kita sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, pastikan kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Lebih kuat untuk menghadapi segala situasi. Menjadi pribadi yang lebih kuat untuk menghadapi segala macam problema. Karena ingat, masa depan itu kita tidak bisa menebaknya. Apa yang akan terjadi masa depan, kita tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita oleh Allah diberi modal akal, kita sudah diberi modal ilmu pengetahuan, kita diberi modal dengan agama.
Modal-modal itulah yang harus kita gunakan. Kita akan menjadi apapun, kita ingin menjadi siapapun, dengan modal itu sudah cukup. Seberapapun yang kita inginkan dengan modal itu dalam hal dunia atau bahkan akhirat, kita bisa mendapatkannya. Karena Allah selalu bersama dengan prasangka hambanya. Seandainya yang kita pikirkan ada hal-hal yang positif, pasti yang datang kepada kita pun hal-hal yang positif. Sebaliknya, kalau seandainya kita berpikir hal-hal yang negatif, yang akan datang kepada kita pun hal-hal yang negatif. Nah, Anda sekalian, oleh sebab itu, mari kita mengajak diri kita tentunya untuk memperbaiki lagi diri kita. Kita tidak akan pernah menjadi solusi seandainya kita tidak memperbaiki diri kita. Kita tidak akan pernah menjadi solusi kalau seandainya kita hanya hidup untuk suka-suka. Kita hanya hidup untuk menjadi beban orang tua. Kita tidak akan pernah menjadi solusi. Orang yang bisa memberikan solusi adalah orang yang sering terlibat dengan masalah dan dia belajar dengan masalah itu. Bisa jadi sekarang Anda sekalian, kalian sudah sering terlibat dengan masalah. Itu baik. Orang berbuat kesalahan itu tidak ada masalah, karena orang belajar dengan kesalahan. Berbuat kesalahan yang banyak itu tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika kita berbuat kesalahan, kita tidak belajar dari kesalahan itu. Ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak belajar dari masalah itu. Justru orang yang berhasil itu adalah orang yang paling banyak melakukan kesalahan, tetapi dia belajar di kesalahannya. Semakin sedikit orang berbuat kesalahan, berarti dia sedikit sekali melakukan hal. Bisa jadi di dalam hari-hari dia tidak melakukan apapun. Dan ketika seorang tidak melakukan apapun, ini adalah sebuah kesalahan dan harus diperbaiki. Di dalam keadaan zaman seperti ini, dalam masa pandemi seperti ini, tidak melakukan apapun itu banyak yang dilakukan oleh banyak orang. Ketika terbatas, tidak melakukan apapun. Ketika terbatas, sudah menyerah. Itu bukan ciri-ciri generasi muslim ke depan. Kalau terus seperti itu, tidak akan pernah menjadi solusi. Makanya dalam keterbatasan kita harus terbiasa. Terbiasa dalam keterbatasan, kita terbiasa mencari solusi, sehingga ke depan nanti kita akan menjadi pribadi yang bisa memberikan solusi. Nah sekalian, tapi jangan lupa juga doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan, seandainya Allah tidak berkehendak, tidak akan pernah terjadi. Hubungan kita dengan Allah kita jaga. Seandainya kita sempat bermaksiat atas perintah Allah, kita tobati, kita perbaiki, kita bertobat. Jangan bosan-bosan bertobat. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menuntun kita kepada jalan yang benar. Ya. Jadi, anak-anak sekalian, di dalam keadaan semacam ini kita harus bisa menjadi solusi. Dan seandainya kita tidak menjadi solusi, paling tidak kita bisa tidak menjadi masalah. Ya, akhirnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bisa menunjukkan kita untuk bisa berbuat baik lebih banyak, bermanfaat lebih banyak. Kemudian Allah tunjukkan kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Dan seandainya kita nanti sesekali, dan jangan sering-sering, menjadi orang yang tergelincir dari jalan yang baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah mau berkenan mengembalikan kita ke jalan yang lurus, agar seandainya nanti kita meninggal dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang husnul khotimah.
Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Yudhistira MPD dengan materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan tentang santri masa depan. Saya sebagai moderator, jika ada kesalahan ataupun kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.